Oh gitu, orang kan. Kamu Ya Allah. banyak di tag-tag itu, padahal udah lama banget ya Di kejadian. tag, iya. Kak ini kok banyak banget katanya ini. Ya Allah nih, ini gue ya. Oh kamu sendiri ngeliat itu sendiri juga Udah kayak. lama itu 11 tahun kali, 11 tahun, 10-11 tahun. Terus kamu pada saat itu kamu ingat nggak sih? Kamu nggak ingat pada saat itu kamu pernah ngomong begitu gitu atau apa kejadiannya? Ya aku juga lupa ya. Cuman kayak lagi ngobrol-ngobrol, cuman kayaknya aku lagi ngobrol sama temenku deh. Lagi ngomong apa, nanya, terus kayaknya si kameranya masih nyala. Itu kita pernah berapa kali wawancara Aura Kasih. Emang Aura Kasih itu orangnya gitu, hah? Itu siapa gitu? Karena kamu nggak suka walaupun artis kan dipikir artis itu selalu tahu ya gitu ya. Iya kan, apalagi zaman dulu kan aku istilahnya sekolahnya di kampung, nggak pernah jarang nonton TV gitu kan, pesantren kayak gitu. Jadi ya kadang nggak banyak yang tahu juga sih. But anyway kan maksudnya apapun itulah itu past is the past ya, maksudnya masa lalu, dan dibalik itu ya kita tidak pernah tahu ya ada apa, tapi maksudnya ya udahlah masa lalu gitu. Kita sampai berpikir gitu, kamu kenapa sih gitu ya? Kamu kenapa sih? Apa karena kamu dulu pernah dekat apa sama Raffi gitu? Enggak ya? Apa namanya? Aku juga lupa ya. Maksudnya kayak ya deket teman-teman biasa aja. Dan maksudnya kita juga udah 11 tahun berlalu itu kan masih baik-baik aja kan semuanya. Iya. Dan ini respon kamu juga yang cukup unik sih, dan kita melihatnya bahwa ini cukup dewasa gitu. Aura udah dewasa. Aduh, bacainnya ketawa-ketawa sendiri. Emang ya Aura Kasih 10 tahun yang lalu mulutnya gitu. Gak dijaga banget, ya ampun, ampunilah dosaku, mulutku. Malu aku ya Allah, kita tuh pernah alay ya gitu loh. Pernah menyebalkan. Kita semua pernah alay dan kita tuh dulu pernah menyebalkan, pernah alay gitu, dan hidup yang gak stabil itu kan bikin pola pikir kita jadi ngaco kan. Jadi ya kamu bisa sekarang ngetawain dirimu sendiri itu. Ya ketawa, makanya orang pada heboh. Ada ngata-ngatain hujat, ya silahkan aja. Lu kan ngatain gue 10 tahun yang lalu. Bukan aku yang sekarang. Kalau sekarang nih Aura Kasih nih, sekarang mau ngomong sama Aura Kasih 10 tahun yang lalu, kamu ngomong apa? Nyebelin. Kamu sendiri juga gitu. Tapi ya kalau nggak ada Aura Kasih zaman dulu yang menyebalkan, nggak ada Aura Kasih yang sekarang. Karena hidup itu kan berproses. Betul sekali. Coba kita lihat, ini juga dia rajin bahkan balas-balesin komentar netizen. Lagi mendedikasikan itu namanya seharian. Gini, Aura Kasih, ingat video ini nggak? Sekarang rumah tangga lu gimana? Wih, mana body shaming lagi ngatain orang gendut, malu nggak sih gitu? Enggak, itu nggak relevan loh. Nggak inget kalau nggak kirimin orang-orang, namanya bocah ya, mulutnya tidak teredukasi. Kalau rumah tangga mbak nggak ada, tapi alhamdulillah dikasih rezeki sama. Yang berikutnya, yang berikut aku belum baca tuh sebelahnya. Ya emang mbaknya bocah, mulutnya nggak dibandrol ngomong, minimal ngaca nggak sih mbak, kata gitu. Iya, namanya juga mulut tak teredukasi, gimana mau ngaca mbak? Gitu. Yang berikutnya, Aura Kasih, walaupun masa lalu, tapi di situ kita bisa lihat gimana sifat asli lu, katanya gitu. Sifat asli saya dulu ayah gitu, aura negatif. Ya bener dong, auranya negatif gitu. Kamu lagi ada momen mendedikasikan waktu buat jawab-jawabin komentar netizen? Iya, gara-gara ada beberapa temenku gitu. Itu kenapa, udah biarin aja. Kenapa diposting lagi, itu kan udah 10 sampai 11 tahun ya mungkin ya. Aku bilang ya mungkin ada orang yang teringat tiba-tiba. Iya, terus itu kan menggiring ke sesuatu yang negatif, berarti jahat kan. Karena menurut aku dan dengan yang bersangkutan juga biasa-biasa aja. Gak ada masalah ya. Di berbagai acara gitu juga biasa-biasa aja, dan alhamdulillah semua juga baik-baik aja ya. 11 tahun berlalu lah maksud aku, jadi ya sudah lah. Jadi tanggepin aja dengan santai. Tapi nggak apa-apa ya, memang kita harus tanggepin. Kenapa? Ini tuh juga sebenarnya jadi pengingat kita juga gitu loh. Hey, tidak ada orang suci di dunia ini. Semua pernah ngelakuin kesalahan dan kita harus berdamai sama masa lalu dong. Makanya aku ketawa-ketawa. Ada orang sampai nangis, baper. Kalau aku ada tuh. Pasti lagi nangis di pojokan. Enggak, gue gimana sih? Temanku, udah lu nggak usah balesin, nggak apa-apa. Jadi biar pengingat gitu loh. Masa lalu itu ya kalau nggak bisa dirubah ya diperbaiki. Dewasa sekali loh Aura Kasih. Ini kemarin juga kamu ikut pengajian bareng Umi Pipi ya di tausiahnya Habib Umar gitu. Terus ada momen di mana di capture tuh kamu terharu gitu. Masih ingat nggak siapa yang membuat kamu terharu pada saat itu? Iya, banyak hal. Mungkin karena apa ya, untuk masalah yang tadi itu aku nggak masukin ke hati dan nggak jadi hal yang besar buat aku, nggak efek besar, nggak impactnya juga nggak begitu besar. Tapi
aku miris gitu, maksudnya yang banyak komen seperti itu malah ngatain balik, lu sama jahatnya kayak gue dong berarti zaman dulu gitu. Kok bisa gitu loh, kayak punten ya, maksudnya berhijab, tapi bahasanya lebih kasar daripada aku mungkin zaman dulu gitu. Jadi aku kadang sedih, kok mental manusia zaman sekarang kok begini gitu. Banyak yang merasa marah gitu di dalam hati. Iya, apakah mereka tuh punya masalah di dalam tapi nggak bisa dilontarkan, atau mungkin nggak bisa mungkin nggak bisa ada solusinya. Jadi akhirnya kan public figure yang banyak juga akhirnya kena kan. Bukan aku aja, maksudnya banyak juga yang lain yang dihujat tanpa ada kesalahan gitu. Ada juga yang gitu memang nggak suka aja gitu. Jadi karena aku sedih gitu. Terus pembahasannya juga kemarin tentang bahas Habib Umar, bahas tentang perilaku manusia gitu. Dan semuanya juga nangis karena kita ngerasa ya Allah, kita tuh jadi manusia belum 100% benar loh, dan nggak suci loh gitu loh. Jadi kayak aduh, kayak harus diperbaiki gitu. Kayak ingat dosa-dosa apa kekhilafan lupa kita di masa lalu gitu dosa ya. Lah. Oke. Nah, ada videonya, coba kita lihat yang berikut ini. Ini Aura Kasih di tahun 2023 ada banyak hal gitu ya yang beda gitu yang dilakukan. Salah satunya sekarang dia juga punya Aura Foundation gitu ya. Ini didedikasikan untuk anak-anak ya, betul ya? Kalau boleh dijelaskan foundationnya ini, detailnya. Ya, jadi sebenarnya kenapa ada Aura Foundation ini baru banget sih Kak, baru sebulan, sebulan 2 bulan idenya. Idenya bermula dari aku kan lumayan sering ngasih lah anak-anak kecil di luar Jawa, ada yang minta tolong gitu, sakit atau mungkin ada keperluan apa, ada yang ibunya meninggal. Ya aku ngasih cuman dari aku pribadi nih gitu loh. Aku pikir ini kalau aku kolek nih dari beberapa orang donatur, aku kumpulin, ini bisa jadi hal yang besar gitu loh. Bukan cuman di kesehatan aja, tapi di pendidikan. Karena aku juga lihat beberapa daerah itu banyak yang memang kurang teredukasi, jadi kurang lah edukasinya, ada yang belum bisa baca kelas 4 SD gitu loh. Terus juga fasilitasnya nggak ada gitu. Jadi aku pikir aku coba kumpulin teman-teman untuk support system lah gitu, untuk bikin yayasan yuk gitu. Kita ngapain lagi sih hidup selain nyari duit buat keluarga gitu. Coba deh, maksudnya sebaik-baiknya manusia tuh harus jadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain gitu. Kau boleh tahu ceritanya gimana sampai kamu waktu itu sempat gitu terkoneksi gitu dengan kebutuhan anak-anak di luar Jawa ini? Jadi ada beberapa, ini kebetulan volunteer ini udah ada dari 2014 dari Taman Baca Melego. Jadi aku bergabung sama mereka untuk di bidang ininya edukasinya. Tolong dong di mapping di sana di mana aja gitu. Ya karena memang mereka udah kebetulan lama ya menjalani yayasan ini, dan ini anak-anak muda semua, anak UI, dan aku salut sih sama mereka. Mereka meninggalkan pekerjaannya, memang dedikasikan hidupnya mereka untuk membantu anak-anak ini gitu loh. Jadi aku pikir, wah ini Allah ini udah ngasih jalan bertemu dengan orang-orang yang satu frekuensi, dan semoga bisa terwujud cita-cita aku gitu loh. Oke, untuk sementara berapa daerah gitu yang sudah terjangkau paling nggak oleh kamu secara pribadi aja berapa? Untuk aku sih ya ini di Sumba ya. Sumba. Di Sumba. Kemarin kita ke Sulawesi juga. Penanganan stunting sama edukasi. Oke, baik. Mudah-mudahan dengan informasi ini ada yang bisa juga bergabung ya sama Aura Foundation. Ya, semoga. Jadi ini auranya udah positif loh. Kalau kemarin itu tadi negatif. masih negatif. Kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana, tetap di Rumpi.